Well, hello everybody. It's good to see you again. Today I'm going to give a short explanation of hortatory exposition. So, let's begin. Hortatory exposition merupakan sebuah jenis teks bahasa Inggris yang bersifat persuasif. Biasanya, jenis teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jenis teks ini tentunya bersifat formal dan juga harus ditulis berdasarkan fakta. Jenis teks ini biasanya bisa kamu temui di dalam jurnal ilmiah, majalah, artikel, koran, pidato akademis, dan buku ilmiah. Ada 3 unique structure dari hortatory exposition. Yang pertama ada thesis, yang kedua arguments, dan yang ketiga adalah recommendation. Thesis merupakan bagian awal atau bagian pertama di dalam teks hortatory exposition. Penulis dapat mengungkapkan pendapat atau opini yang relevan dan berdasarkan fakta mengenai isu atau tema yang ingin ditulis. Intinya, thesis merupakan pendapat si penulis tentang isu atau tema yang akan dibahas. Misalkan, kalian ingin membahas tentang belajar bahasa Inggris dengan game online. Artinya di paragraf pertama kalian akan membahas pendapat-pendapat kalian. Arguments. Untuk memperkuat opini atau pendapat dari penulis, diperlukan juga pendapat atau argumen lainnya untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai fakta. Dalam bagian ini, penulis bisa memasukkan pendapat orang lain, sumber-sumber terpercaya untuk mendukung opini yang telah ditulis. Jadi ketika kalian membuat sebuah pendapat yang kalian ungkapkan di thesis, kalian bisa menambahkan argumen untuk memperkuat opini-opini kalian. Recommendation. Rekomendasi bisa berisi saran apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan dari argumen atau opini yang sudah diberikan oleh penulis. Biasanya ini terletak di bagian akhir teks. Language feature atau unsur kebahasaan dari hortatory exposition. Yang pertama ada using simple present tense. Yang kedua temporal connective. Yang ketiga using passive voice. Yang berikutnya ada using thinking verb. Dan yang terakhir adalah action verb. Using simple present tense. Menggunakan bentuk simple present tense. Artinya kamu menggunakan verb 1 ketika ingin membuat teks hortatory exposition. Temporal connective. Temporal connective adalah sebuah frase yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti firstly, secondly, thirdly, dan lainnya. Using passive voice. Menggunakan kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama, yaitu si penulis. Kemudian ada using thinking verb. Thinking verb merupakan sebuah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan berpikir, seperti think, believe, wonder, guess. Action verb. Action verb adalah jenis kata kerja yang mendeskripsikan tindakan fisik, seperti eat, walk, drive, run. Berikut ini adalah contoh dari hortatory exposition. Well, inti dari teks ini adalah pentingnya membaca. Teks ini berisi tentang manfaat dari membaca dan si penulis mengajak untuk membaca karena
Dengan membaca kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai hiburan. As you can see, bisa kalian lihat, semua kata kerja di sini menggunakan verb pertama. Artinya, teks ini menggunakan bentuk simple present. Kemudian terdapat temporal connective. Firstly, secondly, bisa kalian lihat. Apakah ada thinking verb di sini? Yap, tentu ada. Bisa kalian lihat di kalimat pertama. Sekarang kita coba breakdown generic structure dari teks ini. Ada thesis, argument, dan recommendation. Thesis mengungkapkan pendapat atau opini yang berdasarkan fakta mengenai isu yang ditulis. Dan di dalam teks ini, di kalimat awal merupakan sebuah thesis. I personally think that reading is very important activity in our life. Why do I say so? Ini merupakan pendapat atau opini si penulis. Si penulis berkata bahwa membaca merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam teks ini terdapat beberapa argumen. Argumen yang pertama bisa kalian lihat. Firstly, by reading we can get a lot of knowledge. Jadi di dalam membaca kita dapat mengetahui banyak pengetahuan. Lalu di argumen kedua, secondly, by reading we can get a lot of news and information. Dengan membaca kita dapat mengetahui banyak berita dan informasi. Di argumen yang ketiga adalah another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novels, comics, newspaper, or magazine on the entertainment column such as comedy, short story, quiz, etc. to make us relax. Ya, jadi dengan membaca dapat membuat kita terhibur ketika kita baca komik, novel, dan lain-lain. Lalu di argumen yang terakhir adalah plus, reading can also take us the other parts of the world. Next, setelah ada argumen, terakhir adalah recommendation. Berisi tentang rekomendasi atau saran untuk para pembaca. Bisa kalian lihat di paragraf terakhir, from the fact above. Jadi, sudah bisa disimpulkan bahwa semua orang atau everyone butuh membaca untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk hiburan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang hortatory exposition, teks formal yang bersifat persuasif atau ajakan kepada pembaca. Biasanya teks ini terdapat di jurnal ilmiah, majalah, artikel koran, pidato akademis, dan buku ilmiah. Terdapat 3 generic structure dari hortatory exposition, ada thesis, arguments, dan recommendation. If you have any questions, please comment below and don't forget untuk mengisi daftar hadir seperti biasa. Thank you for watching. See you next meeting.